Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir pekan ini marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 9. Demikianlah dikatakan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya akan terus berlangsung yang namanya hidup dua karakter yang berbeda ini, yang saling berlawanan dan tidak pernah bisa dapat dihubungkan. Tapi semuanya itu adalah untuk melatih kehidupan kita melihat segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia. Maka kita harus betul-betul mengenal karakter yang ingin ditampilkan oleh kitab Amsal ini. Yang mana yang pertama adalah orang benar. Bagaimana kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Hidup yang dibenarkan sehingga kita menjadi orang benar. Maka orang benar itu bukan karena dia punya patokan ukuran kebenaran itu sendiri sebagai bentuk daripada pikiran hatinya sendiri. Tetapi orang benar adalah orang yang hidup menurut Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan. Menurut apa yang diinginkan Tuhan. Maka orang benar itu adalah orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan. Maka lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah masuk lagi ke dalam ketidakbenaran. Maka walaupun banyak orang yang bertentangan dengan dia, banyak orang yang tidak suka dengan dia, banyak orang yang selalu mengejek hidupnya, bahkan merendahkan, tetapi lihat, hidup orang yang benar itu akan bercahaya gemilang, bahwa hidupnya itu akan memberikan dampak yang positif, memberikan cahaya yang gemilang, yang dimana setiap orang yang bertemu dengannya akan merasakan dampak positif itu, akan merasakan sukacita yang dari Allah. Memang dirinya bukan begitu sempurna, bukan begitu benar, tetapi dengan cara hidupnya yang benar, maka dia akan menjadi orang yang hidup di dalam cahaya gemilang yang dari Allah. Maka hidupnya akan memancarkan kasih setia Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika kita hidup di dalam kefasikan? Kita hidup bukan lagi hidup di dalam kebenaran, tapi hidup di dalam kemunafikan. Orang fasik adalah orang yang selalu menunjukkan sikap munafik. Seakan-akan dia adalah orang yang benar, di dalam kehidupannya dia selalu memunculkan sikap yang baik, tetapi sesungguhnya dia bukanlah orang yang baik. Terkadang kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Di depan kita dia memiliki mulut yang manis, bibir yang begitu manis, seakan-akan dia adalah orang yang menyayangi kita, mengasihi kita. Seakan-akan dia adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan dengan cara dia datang kepada kita dan memberikan arahan nasihat kepada kita. Namun sesungguhnya cara hidupnya adalah cara hidup yang tidak benar. Sehingga banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya menyatakan hidup seperti orang benar, tetapi sesungguhnya dia bukan orang benar. Nah, di sini apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Orang yang hidup di dalam kefasikan, orang yang hidup di dalam kemunafikan, maka cahaya hidupnya itu akan padam. Maka lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus menjadi terang. Kita harus memberikan dampak. Kita harus bisa mempengaruhi orang lain dengan kasih setia Tuhan yang sudah kita terima. Maka hidup orang benar harus menjadi terang.
dan lihat hidup orang fasik itu bisa menjadi pengaruh, tetapi ini akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kepura-puraan. Maka hiduplah dalam kebenaran Allah dimanapun kita ditempatkan. Jika engkau sudah dibenarkan oleh Allah, maka hiduplah dalam kebenaran Allah. Dan jika engkau adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah, tetapi cara hidupmu adalah cara hidup yang membenci, menghina, menjatuhkan, berarti kita adalah orang yang munafik dan hidup di dalam kehidupan seperti orang fasik. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di karakter manakah kita? Di dalam cara hidup orang benar atau orang fasikkah kita sekarang? Maka kenalilah cara hidup orang yang dibenarkan dan menjadi orang benar, dan juga kenali cara hidup orang yang hidup di dalam kehidupan yang fasik dan munafik. Karena disitulah kita mau menjalani hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul hidup dalam kasih setia Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, ketika kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga, bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengenal kasih setiamu karena Engkau telah membenarkan kami, maka ajari kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga cahaya gemilang itu ada di tengah-tengah kehidupan kami, yang dapat kami pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama keluarga besar HKBP Pringsewu dan HKBP Gesting, kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kiranya semangat kita tetap menjadi semangat yang bisa memberikan pengaruh besar, sehingga pemuda-pemudi gereja dan juga warga gereja tetap memiliki semangat yang sama untuk menyatakan bahwa hidup di dalam kebersamaan adalah hidup yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita semua. Amin. Horas, horas, horas.